Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul Farhad Abbas bawa bukti foto dan chat WA Ketua KPU dengan wanita emas. Saya kutip dari Indonesian Police News.id, Jakarta. Farhad Abbas melampirkan sejumlah bukti pelanggaran etik dan dugaan tindak kesusilaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap kliennya Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Farhad selaku pengacara Wanita Emas telah melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Laporan itu sudah diterima DKPP dengan nomor 0122-SET-02-12-2022 pada Kamis 22 Desember. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya, kata Farhad Abbas di kantor DKPP Kamis 22 Desember. Upaya mengadu ke DKPP ditempuh setelah pihak Hasnaini sempat melayangkan somasi terlebih dahulu terhadap Hasyim pada 16 November 2022. Isi somasi terkait desakan kepada Hasyim untuk segera mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual itu. Oleh karena itu, pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada bagi penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu, kata Farhad. Farhad menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di 5 tempat berbeda. Terpisah, Hasyim menjawab singkat soal pelaporan tersebut. Dia hanya berkata bahwa dirinya mengikuti perkembangan dari laporan itu. Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, kata Hasyim. Wow. Sungguh berita yang sangat luar biasa ya, seandainya ini benar-benar terjadi ya. Seandainya ini adalah suatu fakta, suatu kejadian, misalnya anggaplah DKPP, kejadian ini disidangkan oleh DKPP, kemudian terbukti misalnya terbukti Ketua KPU Hasyim Asy'ari melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan oleh korban melalui pengacara, melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas. Ini akan menggemparkan publik, mengingat KPU pada saat ini juga sedang dilanda semacam ketidakpercayaan atau dilanda suatu peristiwa mengenai beberapa pengakuan beberapa orang anggota KPU di daerah ya, yang mendapat menurut pengakuan yang mendapat arahan atau perintah dari KPU pusat untuk meloloskan partai-partai yang sebenarnya tidak berhak lolos, akan tapi dinyatakan lolos. Dan ini sudah menjadi isu nasional, dibahas di TV-TV nasional, apalagi di konten-konten YouTube, termasuk para analis-analis yang cukup mengkhawatirkan kondisi saat ini. Belum selesai isu terkait kecurangan pada saat verifikasi, belum selesai isu kecurangan
pada saat verifikasi calon partai yang akan ikut pada kontestasi 2024. Sekarang muncul lagi isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua KPU itu sendiri. Tentu ini sangat disayangkan dan semoga saja ini merupakan suatu isu dan tidak benar keadaannya, mengingat ketika diklarifikasi kepada ketika diklarifikasi kepada yang bersangkutan, ya, beliau tidak mengakuinya dan hanya menjawab secara dilematis, ya, menjawabnya secara diplomatis bahwa masih mengikuti perkembangan kasus ini melalui pelaporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas, Farhad Abbas. Sekali lagi, KPU sebagai lembaga independen penyelenggara atau bisa dibilang panitia penyelenggara pemilihan umum sedang mendapat ujian kali ini, dan ujiannya itu tidak main-main, ya. Kasus pelecehan seksual dan kasus kecurangan. Tentu ini secara tidak langsung akan memberikan distrust, akan menyebabkan distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas dari KPU itu sendiri. Bagaimana mungkin KPU akan mampu menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas, sementara dari segi integritas atau dari segi integritas KPU itu sendiri sedang bermasalah. Tentu hal ini menjadi evaluasi dari pemerintah untuk bagaimana caranya agar KPU ini benar-benar bersikap independen, sehingga hasil yang dikeluarkan oleh KPU nanti pada akhirnya mendapat kepercayaan dari publik, ya. Tidak malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang sebenarnya hal itu bisa dihindari kalau seandainya KPU itu sendiri bersikap independen. Sekali lagi, sekarang ada dua permasalahannya, ya. Pertama, permasalahan terkait dengan kecurangan pada saat verifikasi faktual partai politik yang menyebabkan salah satu partai tidak lolos untuk ikut kontestasi, yaitu Partai Umat. Dan yang kedua adalah masalah yang menimpa ketua KPU itu sendiri, itu Hasyim Asyari. Akan tapi ini masih bersifat dugaan, ya, belum terbukti, ya, karena masih laporan awal. Kita tunggu perkembangannya, dan sungguh menarik akan dinanti akan seperti apa sikap pemerintah seandainya ini pelaporan benar-benar terjadi. Tapi secara pribadi saya berharap ini tidak benar adanya, ya, karena akan berdampak terhadap KPU itu sendiri. Apa yang menimpa KPU pada hari ini merupakan peristiwa yang sangat baru, ya, mengingat pada edisi-edisi sebelumnya tidak pernah muncul isu-isu yang seperti ini. Hal ini diakui oleh ex anggota KPU itu sendiri, yaitu Hadar Nafis Gumai, yang sangat menyayangkan hal ini terjadi. Mengingat KPU adalah sebuah lembaga publik yang independen yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat, karena KPU memiliki hak, ya, karena KPU memiliki hak karena ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan pemilihan umum itu sendiri yang akan menghasilkan pemimpin Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu sekali lagi ini sangat disayangkan, lebih-lebih, ya, terhadap isu kecurangan, ya, isu kecurangan yang tengah menjadi perbincangan publik, yang tengah hangat menjadi perbincangan publik pada akhir-akhir ini, yang ujung-ujungnya akan merugikan KPU itu sendiri. Dan tentu pemerintah harus ikut berperan aktif, ya, dalam hal ini agar isu ini tidak menjadi bias, ya, agar isu ini tidak menjadi bias dan cepat diredam
dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan pertanyaan kritis yang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan independensi dari KPU itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.